Saya percaya gak ada satu firman Tuhan yang luput dari kehidupan saya, luput di kehidupan Anda semua. Semua janji-janji Tuhan gak ada yang meleset. Sekarang sedang ada SEA Games. Ada target-target medali. Kira-kira ada yang meleset gak? Ada yang meleset. Tapi janji Tuhan gak pernah meleset. Firman Tuhan gak pernah meleset. Saya gak sabar melihat pemulihan di antara kita. Saya gak sabar melihat mujizat-mujizat. Saya sudah mendengar banyak kesaksian-kesaksian. Dan akan lebih banyak lagi kesaksian-kesaksian lain lagi. Akan lahir di tengah-tengah kita. Saya mau firman Tuhan siang ini, saya gak lama. Sebentar aja. Tapi seperti benih itu jatuh di tanah yang subur. Gak cuma jatuh, sekedar jatuh. Mulai tumbuh tunas. Lihat, sesuatu yang hidup sedang bergerak di dalammu, yaitu firman-Mu. Yaitu firman Tuhan. Kita akan melihat mulai dari firman Tuhan yang kayaknya kecil gak kelihatan. Benih yang kecil. Mulai tumbuh. Mulai berimbas sama keuangan kita. Sama kesehatan kita. Sama hubungan suami istri. Hubungan dengan anak-anak. Mulai Tuhan pulihkan. Masa depanmu yang selama ini suram. Lihat. Dari hal yang kecil akan tumbuh sesuatu yang luar biasa. Percayalah, firman itu adalah terang. Seperti kata Daud. Firman-Mu pelita. Kalau di luar sana orang berpikir masa depan kita suram. Persaingan tambah susah. Kita bisa melihat konflik dunia mulai berimbas ke Indonesia. Proyek Presiden Jokowi untuk hilirisasi mulai diblok sama negara-negara maju. Kesulitan ekspor mulai kita lihat. Tapi kita lihat anak-anak Tuhan akan terbang seperti burung Raja Wali. Saya mau lihat jemaat kita akan terbang seperti burung Raja Wali. Terbang di atas. Ketika ada badai, kita nggak menjadi bulan-bulanan. Justru energi angin badai itu yang akan menjadi energi kita untuk naik lebih tinggi. Saya mau ajak kita semua baca Matius 5 ayat 18. Matius 5 ayat 18. Betapa dahsyatnya firman Tuhan. Silakan Pak Hendro. Matius 5. Karena aku berkata, ini A siapa? Yesus berkata, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota. Iota itu salah satu huruf bahasa Yunani yang disebut Yesus di sini. Huruf ke-8. Bentuknya seperti huruf I tanpa titik. Itu adalah huruf tersederhana dalam bahasa Yunani. Kedua, satu titik, satu dot. Dalam bahasa aslinya dot ini seperti ujung tanduk. Cuma tik gitu aja. Sepertinya sepele. Tetapi tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Bahasa aslinya bukan seperti ini. Saya bacakan bahasa aslinya. Sampai langit bumi lenyap. Satu iota atau satu titik pun tidak akan lenyap. Ketika semua lenyap, firman Tuhan nggak lenyap. Ketika keuangan dunia digoyang, firman Tuhan dan anak-anak yang hidup di dalam firman Tuhan tidak akan goyang. Ketika di luar sana banyak perceraian, banyak perselingkuhan, rumah tangga anak-anak Tuhan tidak akan goyang. Ketika di luar sana anak-anak Tuhan mulai terimbas dengan media sosial,
TikTok, Instagram, terbius semuanya. Lihat, nilai-nilai yang ada di sana, nilai-nilai yang bukan dari sorga, sedang dilepaskan, ditaburkan. Nilai-nilai motivasi belaka, nilai-nilai kenajisan, kejahatan. Betapa zaman sekarang orang semakin serakah, semakin egois. Kalau bisa menginjak orang lain untuk keuntungan diri sendiri, kenapa nggak dilakukan? Siapa yang hidup di dalam firman, semua lenyap pun, dia tetap ada, dia tetap berdiri. Saya mau kita, ketika semua digoncang ketakutan, semua digoncang bahkan oleh resesi, jemaat di sini tetap untuk selama-lamanya teguh. Seperti kata firman Tuhan ini. Saya mau baca lagi. Senang sekali. Sampai langit. Kalau di dalam bahasa aslinya itu King James itu berbeda ya. Coba nggak apa-apa mungkin Pak Hendro. Ada King James atau yang literal. KJV ya atau literal ya. Lihat bahasa King James-nya nih. Ini mendekati ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Heaven ini bukan surga ya, langit bahasa aslinya ya. Langit dan bumi berlalu, tetapi iota dan titik will not pass, tidak akan berlalu. Indah nggak? Beda dengan bahasa Indonesianya. Jika kita mau memegang firman Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan. Bahkan Tuhan bilang, langit bumi ini lewat, janjiku loh tetap setia. Romantis loh Tuhan ini. Kalau misalkan cowok pacaran sama cewek, wah bahkan sampai aku mati pun aku akan sayang kau. Ada yang seperti itu enggak? Itu janji. Nah, gombal, ya, janji gombal. Jadi kalau ada cewek ya dirayu, lautanku akan kuseberangi gitu ya. Jawablah dengan bijak. Pret. Iya, jawablah dengan bijak. Karena hanya janji Tuhan yang setia. Wah, romantis banget. Dia bilang sama Anda satu-satu, sayangku, langit lo akan berlalu, bumi akan berlalu, tapi aku tetap percaya, aku tetap setia. Janjiku tetap untuk engkau saja. Wah, so sweet kan? Kalau sekarang cowok bilang gitu sama cewek, bahkan sampai aku badai hujan aku akan tetap ngapelin, ya. Si cewek bisa bilang hoax, ya, bisa bilang gitu. Ya, jadi kita boleh percaya saja sama Roh Kudus, sama firman Tuhan. Di sini kita difasilitasi Ibu Elizabeth membaca firman. Bacalah, sungguh alami kelepasan, alami pemulihan, segar bangun setiap hari. Nafas itu bisa plong di dalam hadirat Tuhan. Tema bulan ini adalah misi kudus, yaitu pada saat Tuhan mengutus murid-muridnya. Kita buka ayatnya di Markus 16. Tetapi saya nggak mau masuk ke dalam tema bulanannya itu dulu. Karena di ayat sebelum tema-tema itu, Tuhan Yesus sedang bereaksi terhadap murid-muridnya. Saya mau sharing. Tuhan Yesus bangkit. Pertama, dia menunjukkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena mamanya, Maria ibu Yakobus, satu lagi Salom. Tulisannya Salome bahasa Indonesianya. Ada 3 perempuan. 3 wanita ini datang ke murid-muridnya. Yesus bangkit loh. Reaksinya mereka siapa? Bilangnya, mereka nggak ada yang percaya. Kira-kira jawabannya gimana? Iya, bangkit. Mosok bangkit. Mosok sih? Aku udah ngelihat berdarah-darah, bahkan ditusuk oleh
ditombak oleh tentara Romawi. Bahkan pada saat digotong masuk ke dalam makam, udah dilihat, wah nggak ada denyut nadinya, udah nggak bereaksi, sudah mati. Mereka bilang, mosok ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus datang kepada seorang wanita namanya Maria Magdalena. Dia pernah dilayani pelepasan. Loh, kita pernah ya beberapa kali pelayanan pelepasan. Dia dilayani pelepasan oleh Tuhan Yesus. 7 roh jahat dikeluarkan dari Maria Magdalena. Perempuan ini bilang, aku melihat Yesus. Dia jalan, lari kepada murid-muridnya. Rek, bahasa Jawanya apa ya? Aku ketemu Yesus. Aku kepetuk Yesus, Rek. Kira-kira murid-muridnya bilang apa? Mosok. Rek. Aku ketemu Yesus, Rek. Mereka kira-kira, iya bisa lu bilang, ini anak ini mungkin ngigo kali, halusinasi mungkin. Wah, ini halu ini. Mereka tidak percaya. Kedua, mereka tidak percaya. Ada peristiwa ketiga lagi. Ada 2 orang sahabat sedang jalan keluar kota. Tiba-tiba ada seseorang nyamperin mereka. Mereka ngobrol. Sampai pada suatu saat Yesus berhembus kepada 2 orang itu. Mereka baru sadar, ini Yesus. Mereka nggak jadi keluar kota, mereka balik. Mereka ketemu muridnya lagi, murid itu. Mereka datang lagi. Rek, aku ketemu Yesus, Rek. Kaget gak kamu? Kaget. Oh, pemana itu banyak hoax, hati-hati. Terus kan siapa? Petrus ngasih WhatsApp kan ke Yakobus. Bus, gitu ya. Ono sing cerita, iki bus. Terus itu kan dimasukin ke dalam grupnya Yesus. Ada 11 member grup WhatsApp-nya. Oh, ono maneh yang apa? Ketemu Yesus, Rek, katanya. Terus dikirimin apa namanya? Stiker kan, dikirimin stiker. Moso apa-apa gitu ya. Dikasih stiker lucu kan. Ya. Thomas maneh. Oh, tak cucuk sekalian gitu loh. Ditulis di situ sama Thomas. Pada saat hari itu, saya mau ajak baca Markus 16 ayat 14 dulu Pak Indro. Akhirnya, kalau akhirnya kira-kira misalkan kita nonton film, jagoannya melawan banyak musuh, ya kan? Ini rajanya ini terakhir atau di awal kira-kiranya? Terakhir toh. Jadi musuhnya kalah terakhir. Kira-kira sepanjang ini kita boleh tidur nggak? Boleh tidur karena boleh ngorok. Tapi kalau udah rajanya, ini yang kita tunggu-tunggu ya toh. Nah, akhirnya ini yang ditunggu-tunggu. Seharusnya ini yang penting sebelum kita masuk dalam misi kudus kita, amanat agung. Ini yang penting. Akhirnya pada saat itu ya Pak, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ya. Ini kalau main sepak bola bisa ini ya 11 orang ya. Ini kita mau kedatangan Argentina ya. Iya, kita ini bisa nih lawan Argentina. Ia datang kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kalau bahasa Indonesianya makan, bahasa aslinya ternyata bukan makan. Maaf ya kalau saya salah, tapi saya baca bahasa aslinya itu bukan makan. Kalau bahasa ada literal atau King James-nya enggak, itu saya lihat hampir seperti makan. Tapi King James-nya enggak terlalu tepat ya. Atau ada yang literal enggak Pak Hendro? KJV tulisannya. Ya, King James ya. Ada gak Pak Hendro? Nah, gini kalau saya baca ya. Oh, kalau King James ini duduk
makan. Kalau bahasa aslinya bukan duduk makan. Recline. Mereka sedang recline. Nggak ada kata-kata makannya. Mereka sedang recline. Recline itu apa sih? Niken, recline itu apa, Niken? Nah, kalau Bapak Ibu naik kereta api jarak jauh ya, kursinya itu bisa di recline. Recline itu setengah rebahan, santai. Jadi murid-muridnya ini sebenarnya sedang santai. Sedang santai. Kalau anak sekarang, anak TikTok ngomongnya rebahan. Sedang santai mereka nih, badannya. Jadi posisinya recline. Bisa dicek di bahasa aslinya. Bahasa Indonesia lagi Pak Hendro. Oh iya, saya belum ngecek pakai bahasa Jawanya gimana ya. Plesetan. Ya. Ia mencela ketidakpercayaan. Bahasa aslinya ini bukan mencela, tapi rebuke. Rebuke itu apa ya? Apa Pak Beson? Menggedor gitu ya. Hei! Nah kayak gitu. Membentak, menghentak. Dan kedegilan hati mereka. Tuhan gak suka dengan ketidakpercayaan. Katanya percaya. Saya terusin. Oleh karena mereka gak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah dibangkitkan. Mosok si Tuhan dibangkitkan? Tuhan gak suka. Mosok si Tuhan punya kuasa? Tuhan gak suka. Mosok si Tuhan bisa menyembuhkan? Tuhan gak suka. Mosok si Tuhan gak bisa menolongku dalam kesulitan ekonomi? Tuhan gak suka. Ini adalah kita. Kita meragukan kuasa Tuhan. Sampai apa? Kita meragukan, buat apa sih ibadah? Buat apa sih mencari Tuhan? Gak ada kuasanya. Ibadah sama gak ibadah sama aja. Aku gak percaya lah. Baca firman Tuhan ada kuasanya. Gak percaya aku. Maka itu tidak baca firman. Tidak mencari Tuhan. Tidak beribadah. Karena apa? Tidak tahu bahwa nggak ada kuasanya. Mustahil Tuhan itu bangkit. Murid-muridnya berpikir kayak gitu. Mustahil Tuhan Yesus bisa hidup kembali. Mustahil pernikahanku yang udah hancur itu bisa pulih. Mustahil masa depanku yang madesu itu bisa cerah. Mustahil anak-anakku bisa sukses sekolah. Siang ini Tuhan menghentak kita. Hei jemaat, aku punya kuasa kebangkitan. Jangan sekali-sekali ragukan Dia. Kalau kita ada masalah, datang ke Tuhan. Kalau kita punya kebutuhan, datang ke Tuhan. Saya mau kasih kabar, Tuhan itu jangan diperlakukan seperti obat. Diminum ketika sakit. Diminum ketika lemah. Diminum ketika greges. Diminum ketika lemes. Diminum ketika lemah. No, Tuhan gak mau. Tuhan mau selalu berhubungan dengan engkau setiap hari. Setiap saat. Izinkan Dia menjadi pacarmu. Izinkan Dia menjadi sahabatmu. Izinkan Dia menjadi suamimu. Izinkan Dia menjadi siapapun yang engkau butuh. Ketika engkau butuh sahabat, jadikan Dia sahabatmu. Engkau sedang bingung, jadikan Dia sebagai kanselermu, penasehatmu. Engkau sedang kesepian, jadikan Dia sebagai kekasihmu. Setiap saat. Ketika engkau sedang dalam perjalanan, jadikan Dia sebagai
teman dalam perjalanan. Lihat, engkau tidak akan pernah sendiri lagi. Segala sesuatu akan sirna. Suami istri suatu saat akan terpisah dengan kematian. Orang tua dan anak bisa terpisah. Siapapun bisa terpisah. Tetapi ketika sosok yang sempurna itu hadir, engkau enggak akan sendiri selamanya. Engkau akan tegak, engkau akan kuat seperti firman Tuhan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya senang banget. Sekarang saya mau kita baca lagi Matius 4 ayat 24. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang Yesus. Berita tentang siapa? Yesus. Di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya. Saya ajak kita semua kita baca mulai kepadanya. 1, 2, 3. Kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya bersyukur ayat ini ditulis. Anda lihat semua, akhir dari ayat ini ada apa? Ada apa? Paling terakhirnya lagi ada titik. Tanda titik ini artinya sudah tidak ada perbantahan lagi. Ini memastikan bahwa tidak ada tanda tanya. Apa Yesus bisa menyembuhkan mereka? Apa Yesus bisa melepaskan orang yang kerasukan? Tidak, bukan tanda tanya di sini. Tanda titik. Tuhan gak mau lagi berargumen. Dia mampu menyembuhkanmu. Dia mampu memulihkanmu. Dia mampu untuk memimpin engkau. Dia mampu untuk membuka pintu-pintu baru bagi engkau. Saya berterima kasih. Dan ayat ini saya percaya akan berlaku selama-lamanya. Bahkan langit dan bumi berlalu. Ayat ini, janji pemulihan ini akan terus terjadi. Akan terus bekerja. Syaratnya kita harus percaya. Ketika kita percaya, ini akan terjadi. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Saya memiliki Tuhan yang hanya mensyaratkan percaya. Ketika kita disyaratkan Tuhan untuk mencapai keselamatan dengan usaha, engkau harus berdoa sekian kali sehari. Hanya orang yang nganggur aja yang bisa melakukannya. Engkau harus melakukan ini. Pergi ke suatu tempat yang jauh supaya bisa masuk surga. Hanya orang-orang kaya aja yang bisa masuk surga. Engkau harus berkorban ini, itu. Hanya orang yang mampu saja yang bisa masuk surga. Engkau harus bekerja keras seperti ini supaya masuk surga. Bagaimana dengan orang yang cacat? Bagaimana dengan orang yang sedang tergeletak di rumah sakit? Saya bersyukur Tuhan hanya mensyaratkan percaya. Bahkan orang yang gak berdaya pun, orang cacat pun, bahkan orang yang koma, kami sering melayani. Kita doakan supaya tetap percaya. Dan saya percaya, walaupun koma, sepanjang dia bisa mendengar suara firman Tuhan dan mau percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Wah, saya bersyukur kita memiliki Tuhan yang baik banget. Saya yang selama ini berpikir, wah aku sakit. Pikiran pertama kita apa? Oh, dokter di rumah sakit ini yang cespleng. Obat ini yang cespleng. Oh, suplemen ini yang cespleng. Mulai sekarang,
Prioritaskan Tuhan yang cespleng. Wah, suamiku nggak bisa dinasehati, yang bisa menasehati hanya si A. Telepon si A. Mulai sekarang percayalah, hanya Tuhan yang mampu mengubah pasangan kita. Bagi kita yang, sekolahku sederhana, skillku sederhana. Percayalah, ketika kita mau melekat dengan firman, nggak ada yang mustahil. Karena kita percaya bukan karena melihat. Saya mau kita semua baca lagi. Ayat selanjutnya, Pendro. Ayat sebelumnya, Pendro. Ayat 23. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit kecuali korengan. Ada nggak? Ia melenyapkan segala penyakit kecuali bintitan. Oh, bintitan ini pernah ngintip ini, nginceng ya katanya. Saya terakhir dapat kesaksian, ada jemaat kita, telinganya sakit luar biasa. Yang dilakukan apa? Worship. Lenyap sakitnya. Saya pernah mendengar kesaksian, ada jemaat di sini perutnya itu sedang error. Bunyi sedikit harus ke belakang. Bunyi sedikit harus ke belakang. Tetapi dia tetap datang ibadah. Tahu gak apa yang terjadi? Apa? Ambrol? Enggak. Justru begitu masuk ruangan mengikuti ibadah, sakitnya lenyap. Kalau kita sakit, bawa ke Yesus. Kita lemah, tetap datang ke Yesus. Selama ini kan kita bilang, aduh aku pusing ini aku. Kalau kok ke gereja nanti aku bawa sepeda motor pusing, geletak gimana? Iya kan? Kalau lagi naik sepeda motor kejet-kejet gimana? Wah, aku pilek ini. Nanti kalau aku muji Tuhan aku bersorak-sorak, ini aku mencret-mencret gimana? Ya. Sekarang kita ganti paradigma kita. Yesus menyembuhkan semua. Semua. Saya mau kita semuanya, kalau ada kita selama ini berpikir, oh pendeta ini punya karunia kesembuhan, pendeta ini punya karunia membangkitkan orang mati, di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mau percaya firman, kita intim dengan firman, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kesembuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan takut. Tadi Tuhan Yesus melepaskan orang yang kesurupan. Nggak ada yang mustahil. Katakan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Kurang sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil. Terlalu sungguh-sungguh. Turunin dikit. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil. Nah, ini baru pas. Saya mau ajak lagi. Yohanes 20 ayat 29. Udah mau selesai ke saya nih. Kata siapa ini? Kata media massa, kata TikTok, kata Instagram. Oke ya. Kata bukan kata saya loh ini. Ini ada informasi dari Yesus. Karena engkau melihat aku, engkau percaya. Tetapi apa? Berbahagialah. Di sini siapa yang mau berbahagia? Semua mau berbahagia. Syaratnya apa? Mereka nggak melihat mujizat. Mereka nggak lihat pertolongan. Mereka nggak melihat perubahan. Mereka nggak melihat ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Pendro,
Tolongin Pendro, tolong Pendro, malu saya Pendro. Nah, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Wah Tuhan, aku sakit Tuhan. Kalau aku ke gereja pasti tambah parah. Sebaiknya saya tuh lebih banyak beristirahat Tuhan, supaya bisa memulihkan kesehatan aku untuk kerja besok. Berbahagialah jika kita boleh percaya, pergi beribadah mencari Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, tetapi karena firman Tuhan. Saya mau, selama ini saya, mungkin ada di antara kita semuanya yang punya paradigma keliru. Aku capek, besok aku kerja, aku harus istirahat. Justru seharusnya kita punya pemikiran, datanglah ke hadirat Tuhan. Dia sumber kekuatan. Ketika sakit, datanglah ke hadirat Tuhan dalam ibadah. Semakin tergila-gila dengan Roh Kudus. Ada sebagian orang yang mengambil keputusan keliru. Ketika ada masalah, ketika ada sakit, ketika ada persoalan, ketika ada dosa, yang dilakukan justru apa? Menjauh dari Tuhan. Karena apa? Aku harus baik dulu, aku gak layak datang ke Tuhan. Justru datanglah ke Tuhan. Sama seperti tadi ayat tadi, orang-orang yang buruk keadaannya. Kalau saya lihat di sini ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Gak ada di sini yang buruk. Datanglah ke Tuhan. Mungkin kita gak ada, mungkin ya, yang keadaannya buruk, ngelihat yang sakit disembuhkan, imannya tumbuh. Orang yang sedang dalam kesulitan, melihat ada yang sakit disembuhkan, imannya tumbuh. Bagaimana kalau nggak ditolong oleh Tuhan? Bahkan ketika sakit pun, kita berharap sama Tuhan. Tidak ada yang salah datang ke dokter. Datanglah ke dokter. Tetapi percayalah, hanya Tuhan yang memberi kesembuhan. Obat boleh diminum, tetapi kesembuhanlah yang datang dari Tuhan. Saya mau kita sama-sama baca lagi Yohanes 20 ayat 29 tadi. Pak Hendro. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka aku percaya. Berbahagialah mereka yang melihat namun percaya. Ayo katakan dengan diri kita sendiri, taruh di dada. Aku percaya, bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu terjadi sesuai kata-katamu. Jika Anda semuanya merasa gak ada yang bisa menolong, teman-teman di sekitarmu gak bisa diandelin, bahkan anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita, ada batasnya. Ada apa? Batasnya. Tadi kita sudah baca, yang tidak terbatas siapa? Tuhan Yesus. Saya mau kita menantang Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita memiliki pemahaman yang baru. Kita percaya, kalau kita dalam kelemahan, kita mau ibadah, berangkatlah. Jika kita merasakan tidak bisa ibadah, itu adalah kesempatan kita untuk melihat kesaksian, melihat mujizat Tuhan. Kita diberi kekuatan. Jika kita dalam masalah pelik, masalah keuangan, terbatas, tapi aku harus berangkat ibadah apa enggak ya? Aduh, ngirit aja. Berangkatlah. Karena Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan tidak terlalu miskin. Tuhan sangat kaya. Sorga dan Anda itu lebih mahal mana? Kira-kira lebih mahal mana? Pastor Benny, sorga dengan kita lebih mahal mana? Betul, Bram. Kalau surga lebih berharga dibanding Tuhan, Tuhan lebih baik standby. Apa? Stand? Dong ngomong standby. Jago bahasa Inggris.
Tuhan lebih baik standby di sorga, ngutus nabi-nabinya. Tapi karena engkau lebih berharga, lebih mahal dari sorga. Mungkin agama-agama lain menceritakan betapa luar biasanya sorga, betapa mulianya sorga, betapa mahalnya. Lantainya dari emas loh, lantainya dari emas. Lantai rumah kita dari apa? Ini emas, Rek. Mungkin saya kalau ke sana ya, saya pakai sepatu ya, saya lepas sepatu saya enggak saya. Ya. Saya lebih mahal dari lantainya sorga. Anda lebih mahal dari keseluruhan sorga. Karena tanpa Anda, sorga sepi. Karena Tuhan mau ada engkau. Tuhan mau dekat-dekat denganmu. Masa sih Tuhan mau dekat-dekat denganku? Tuhan mau mati. Di saat film-film, I wanna die for you my lady, gitu ya. Tuhan membayar saya, membayar Anda di atas kayu salib. Ayo, saya mau rame-rame kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau percaya dengan paradigma yang baru. Saya mau tutup dengan sebuah kata-kata ini. Hanya kasih agape yang bisa percaya tanpa alasan. Kalau misalkan Anda percaya, Tuhan bisa bilang, aku percaya, tetapi untuk kasus aku nggak bisa. Nah, itu Anda belum masuk di area agape. Oh, Bapak itu punya hutang sekian miliar. Pasti ditolong, dan ditolong bener. Tapi tidak untuk hutang aku. Enggak. Kuasanya Tuhan sama. Pertolongannya Tuhan sama. Masuklah dalam kasus agape. Kasih semesta forever, kekal abadi. Seperti kata-katanya juga. Sebelum Perang Dunia Kedua, ada seorang suami memiliki sebuah keluarga yang sederhana dengan istrinya berdua aja. Suami ini pergi ke sebuah toko, dia melihat sepatu wanita. Nggak mewah sepatunya, sederhana, karena keluarga ini sangat sederhana ekonominya. Dia masuk ke toko itu, dia beli sepatu yang sederhana itu untuk istrinya tercinta. Sampai rumah, istrinya dikasih, istrinya sangat senang sekali dan menjadi sepatu favorit. Mau ada acara apa, sepatu itu dipakai. Mau pergi kemana, sepatu itu dipakai. Sang suami senang. Kemudian pecah Perang Dunia Kedua. Sang suami pergi ke luar negeri karena direkrut oleh negara untuk perang. Sekian tahun perang akhirnya berhenti dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Begitu perang usai, banyak korban yang mati. Si bapak ini, si suami ini, dia nggak bisa membayangkan betapa hancurnya nanti kotanya, karena dia sudah mendapat kabar bahwa kota tempatnya dia tinggal dengan istri itu sudah hancur. Mereka tinggal di sebuah flat sederhana banget. Akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, sang suami ini datang ke kota tempatnya dia tinggal. Dia masuk kota, banyak truk-truk, tumpukan-tumpukan mayat dimasukkan ke truk. Di jalan terus sampai mendekati arah flatnya. Dia lihat flatnya hancur, udah hancur, nggak bisa ditempatin. Dia lihat tetangga-tetangganya sudah nggak ada. Cuma tentara-tentara volunteer, sukarelawan yang mengangkat mayat, membersihkan reruntuhan. Dan dia terkaget. Dia melihat sebuah truk yang mulai penuh dengan tumpukan mayat. Dia lihat ada sepatu yang dia belikan untuk istrinya. Sang suami tahu betul ini sepatu hadiahku buat istriku. Dia menghampiri truk itu. Dia lihat betul itu sepatunya. Dia minta dengan pengurus jenazah, saya mau makamkan secara pribadi aja.
Ini istriku. Harapannya udah lenyap. Dia berpikir dia punya harapan untuk bertemu dengan istrinya kembali. Ternyata harapan itu lenyap. Pribadi itu, ibu itu diturunkan. Kemudian dia ciumin. Begitu dia ciumin, dia baru tahu bahwa ternyata badannya masih hangat. Dia dengar, oh masih berdetak jantungnya walaupun lemah. Langsung dia minta tolong PMI itu apa ya? Medis militer. Akhirnya dirawat. Dan 2 tahun kemudian mereka memiliki anak, seorang pemimpin Eropa yang namanya Vladimir Putin. Tadinya dia tidak punya harapan. Dan dia tidak nyangka ternyata anaknya nanti menjadi pemimpin negara yang besar. Mungkin kita ada di antara kita yang aku terlalu sederhana untuk menggapai hal-hal luar biasa. Kalau dilihat dari kapasitasku, sumber dayaku, latar belakang pendidikanku, mustahil aku memiliki masa depan yang cerah. Tetapi ada satu harapan di dalam Yesus untuk Anda, untuk Anda semua. Kuncinya adalah percaya. Tetap dekat dengan firman. Hanya firman itu yang tidak akan lenyap. Tutup mata kita semuanya. Taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, gue lihat tangan-tangan kami yang ada di dada. Kami mau mengikrarkan iman Kristus. Ikuti saya berdoa. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sebagai penolong, sebagai sahabat, sebagai suami, sebagai papa, sebagai orang tua, sebagai pribadi yang paling mengerti tangisan kami, pribadi yang paling mengerti ketakutan-ketakutan kami. Kami mau percaya Engkau, bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatu beyond, melampaui segala mimpi-mimpi terindah kami. Iman kami ini pasti Engkau perhatikan Tuhan. Tangan-tangan ini Tuhan, kami akan melihat sesuatu yang besar. Peluang-peluang yang gak terbatas turun kepada kami. Harapan-harapan baru mungkin telah hilang seperti tadi orang tua dari Putin. Ada harapan-harapan baru. Bahkan mungkin harapan itu sudah mati, mimpi-mimpimu sudah mati. Siang ini, sang penyelamat itu, pribadi yang punya kuasa kebangkitan itu, turun di tengah-tengah kita, masuk dalam